ke podcast Hilarius, inspirasi, berbincang, asik, dan hangat. Hilarius punya cerita. Jadi di podcast kita kali ini kita akan membahas tentang hidup hemat dan produktif ala generasi orang tua dan Gen Z nih teman-teman. Jadi perbandingan gitu ya kak, perbandingan. Benar. Seperti yang kita tahu sekarang ya, kondisi ekonomi di zaman dulu dan di zaman sekarang tuh pasti beda. Cara pandang antara generasi orang tua dan generasi kita juga beda nggak sih kak? Benar banget. Benar ya nggak sih kak? Makanya dari itu sekarang kita ulik nih perbandingan antara generasi orang tua dan generasi kita sekarang. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nggak sih kak? Biar pada kenal gitu ya teman-teman. Benar. Hai semua, kenalin nama aku Aiko Haurahana Putri. Halo semua, perkenalkan nama aku Distia Putri. Halo, nama aku Putri Asmani. Nah, kita kan udah kenalan ya kak? Bentar kak, Kalian ada yang merasa ada beda gitu ya kak? Kenapa beda 4 padahal kita bertiga? itu tandanya kita kedatangan bintang tamu nih kak. Siapa tuh kak kira-kira? Ini bintang tamunya spesial loh kak. Kenapa tuh spesial ya? Keluarnya ada dua, ada tiga. Kalau itu lebih spesial Lebih spesial. teman-teman. Bintang tamu kita kali ini benar-benar Aduh, Kenapa jadi penasaran banget ya? penasaran kan? Penasaran Gila, banget. kita sulap aja biar seru. Iya Boleh coba benar. ya kak? Coba ya. Coba ya. 1, 2, 3. Halo kak. Jadi ini dia kak bintang tamu spesial kita kali ini. Apa sih kak spesialnya yang ada samping aku ini? Kalau kakak-kakak tanya apa spesialnya, lebih baik kita serahin ke kakaknya dulu ya. Tapi kita kan belum tahu ya kak, nama kakak ini siapa? Biar aku kenalin dulu. Oke. Jadi bintang tamu spesial kita adalah Kak Neza Alfaiz. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kak Neza, boleh dijawab kenapa hari ini Kak Neza jadi bintang tamu spesial kita nih? Halo semuanya, saya Neza Alfaiz. Saya selaku siswa dari SMA Negeri 1 Cikarang Selatan, sekaligus penulis dan peneliti untuk e-magazine Gen Z versus Orang Tua, Kak. Wih, Kayak keren banget gak sih dari Keren judulnya banget. kak? Itu yang selama ini kita bincang-bincangin gak sih? Yang lagi trending banget. Oh iya. Iya, lagi trending Kak di Hilarius. Iya, Karena karena apa ya? tema yang kakak ambil ini tuh sangat amat menarik nih kak bagi kita. Terus juga relate gak sih kak? Bener banget di kehidupan anak zaman sekarang ya kak? Oh, makanya saya diundang buat Betul. dibahas. Iya dong, kakak tahu. Pantes. Terus nih kak, aku mau tanya, kan kalau misalkan Gen Z itu lebih yang kayak FOMO, terus juga ngikutin gengsi, sedangkan kalau misalkan orang tua tuh kan lebih kuno, lebih kolot, jadi lebih mementingkan apa yang dibutuhin daripada apa yang diinginkan. Bener nggak sih kan Neza? Saya setuju sih, karena orang tua itu terlalu kuno atau kudet untuk mengikuti zamannya gitu. Padahal kita udah hidup di zaman yang benar-benar teknologi itu benar-benar berkembang pesat. Itu menurut saya. Berarti alasan Kaneza buat ngambil topik itu buat jadi penelitian Kaneza tuh apa? Ya, jadi sebenarnya saya bukan ngambil dari sisi sosiolognya, tapi saya ngambil dari sisi ekonomi dan finansialnya, Kak. Yang ada di buku itu, saya itu menuliskan perbandingan antara Gen Z versus orang tua itu dari segi ekonomi, dari cara mereka menggunakan uang, bagaimana, apakah hemat atau tidak. Jadi lebih ke cara mengelolanya ya kak. Iya, nah dari perbandingan itu baru kita satukan, sehingga kita menemukan titik solusinya. Gimana sih cara hemat yang benar tuh gimana? Dan menggunakan uang secara produktif itu bagaimana? Makanya kenapa bisa terkenal itu ya si magazine buatan Kaneza. Karena kita sebagai Gen Z juga tertarik nggak sih? benar. Iya, Lagi kita di- kan gitu ya, Kak? kaosnya pada baca nggak? Baca baca dong makanya. Kita Kita undang undang ya. kan karena kita baca kak. Lagi kayak ada quotes-quotesnya yang Itu sih yang bikin kita amazed sama e-magazine yang kakak buat sama teman-teman kakak ya kak ya. Iya, benar banget. Sebenarnya latar belakang saya bikin kayak gitu, saya tuh pengen biar orang-orang yang baca tuh atau anak muda zaman sekarang atau bisa juga sih orang tua itu tuh bisa lebih memanfaatkan uang dengan lebih baik lagi. Jadi uangnya tuh nggak kepake asal-asalan. Biar uangnya berputar gitu ya Biar kak? uangnya berputar gitu. Benar. Terus ya kak, aku tuh pernah denger nih anak muda zaman sekarang tuh boros banget. Sedangkan berkebalikan nih kak, orang tua itu tuh selalu hidup hemat. Apa-apa kalau mau beli nih sesuatu pasti dia ditahan gitu, ditahan dulu ya kan kak, Kak. benar. ngirit banget ya kak. Itu sebenarnya relate nggak sih ya untuk di zaman sekarang ini dan untuk pemikiran kita sebenarnya relate nggak sih menurut Kaneza nih? Kalau kata orang itu hemat itu pangkal kaya, bener gak? Benar. Benar. Iya, kata Tapi orang. kalau bagi saya sendiri itu salah, kurang tepat malah. Kenapa kak? Karena yang dimaksud hemat pangkal kaya itu bukan seperti itu. Tapi hemat pangkal kaya itu adalah bisa memanfaatkan uang dan memutarbalikkan uang. Jadi gimana caranya disimpan tapi bisa bertambah Tapi gitu bisa ya kak? bertambah. Gimana caranya disimpan tapi bisa bertambah.
Kan orang Sedangkan zaman kalau bisa misal ya. orang zaman dulu nggak akan kepikiran kayak gitu nggak sih? gak akan kepikiran karena teknologi juga belum ada, terus Benar. zaman belum sebagus sekarang. Benar. Belum canggih ya kak ya Canggih, ibaratnya. Tapi nggak apa-apa, saya menghargai keputusan orang tua yang masih menyimpan uang tuh di celengan atau dimanapun itu, entah itu di kasur atau di tas atau di Iya dompet. sih kak. Benar. Dikit. Terus ya kak, ada nih prinsip yang benar-benar kental banget, bahkan sampai sekarang nih prinsip dari orang tua. Mereka ini sering mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan. Kan kalau anak muda nih lebih mentingin keinginannya ya, Iya. ngeliat yang bagus dikit, check out, Gengsinya beli. gede nggak sih? Gengsinya Kayak gede bau-bau banget lah juga. nggak kalah dari Benar. teman-temannya. Sebenarnya Enggak. kenapa? Iya, kalau orang tua kan nggak seperti anak muda nggak sih kak, pasti berbeda. Ya, jadi kalau misal kita ambil dari sisi orang tua itu misalnya 100% nih kita presentasiin ya, 70% itu biasanya buat ditabung oleh mereka dan 30% itu adalah keinginan mereka. Orang tua cukup sampai di situ. Sedangkan kalau misalnya anak muda itu menggunakan rumus 50, 30 dan 20. Apa tuh kak? Kalau Apa tuh, berarti- Kak? Apa kak? 50% itu untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan dan 20% itu untuk ditabung atau diinvestasikan kan. Jadi uangnya tuh bertambah ya kadang Bertambah. Jadi walaupun anak muda sekarang tuh emang sering nongkrong, tapi mereka tuh masih bisa menambah uang gitu, menambah uang dan cari investasi. Berarti Gitu, mereka bisa mengelola uangnya dengan baik ya kak. Iya. Mereka bisa hemat tapi tetap tahu nongkrong, gimana gaul gitu kan. caranya bisa fleksibel Nah, gitu iya. ya. Buat yang nggak tahu mungkin boleh baca e-magazine saya, nanti tolong editor tampilin ya. Ya, Nah, boleh iya, tuh. iya, Ini iya. itu dengan teman-temannya yang harus dibaca sih. Apalagi kalau orang tua tuh kan pikiran cuma kerja. Sedangkan mereka juga sebenarnya tuh mereka punya keinginan juga kan kak buat kayak self reward, buat semua kerja keras yang mereka ini sebenarnya harus juga nggak sih? Tapi mereka kalau orang tua tuh lebih milih ditahan gitu nggak sih kak? Iya, suka nahan-nahan gitu karena mereka mikirnya, aduh, aku harus hemat nih. Sayang gitu Untuk uangnya, lebih baik kebutuhan yang di masa dana depan darurat nggak gitu sih? ya, Kak? Iya, bener banget. Kadang orang tua juga mikirnya, aduh ngapain sih saya harus buang-buang uang banyak buat suatu hal yang mahal gitu, untuk suatu hiburan aja. Padahal kita bisa melakukan hal lain, entah itu berolahraga atau apapun itu. Nah, Tapi menurut saya nggak gitu sih kak. Saya mungkin anak muda sekarang mengeluarkan uang itu sebagai contoh benar kata kakak hostnya tadi, self reward diri kita sendiri. Untuk kesenangan kita ya Untuk kak, kesenangan kita kan kita sendiri. juga pasti stres, kita butuh ya ya, nggak biar beban sih? pikiran kita tuh hilang. tapi kalau Kak Neja nih tipe yang beli barang itu nunggu butuh banget atau beli barang kayak aku lagi mau ini langsung beli? Kalau saya itu kalau misalkan ada uang pasti saya bakal mikir aku lagi pengen ini, ya udah beli. Berarti Apa yang saya lihat ya harus dibeli. nggak nunggu butuh ya Ya kak? nggak nunggu butuh. Nah cuman dan anak muda ini bisa mencari celah dalam memanfaatkan uang. Contohnya seperti di e-commerce yang menyediakan banyak voucher ataupun diskon gitu. Jadi kita bisa manfaatin itu biar kita tuh spend money-nya tuh nggak terlalu banyak. Tanggal kembar ya kak? Kayak kita Iya benar. Belanjanya tuh lagi diskon gitu ya kak? Lagi Kayak diskon. kemarin kan Barangnya tuh mau tapi kita benar mahal banget kan, biasanya kita nungguin tanggal Tanggal kembar kembar. rela-relain bangun tengah Wah, gitu malam ya, Kak. demi check out kak. Benar. Bener banget sih. Nah harganya Emang bisa anak jadi muda. seribuan. Benar, apalagi tapi itu tantangannya kita harus nge-war sama satu Indonesia Aku sebenarnya. sih nggak pernah dapet ya kak soal 1000 Sama. itu. Susah nggak sih kak Sedih. saya di Indonesia Ya, kalau tapi cepet at least terus? ada voucher atau diskon lah. Itu Betul. sih kak, itu yang nguntungin kita ya Nah, dalam itu dia. berbelanja. Sedangkan kalau orang tua lebih seringnya belanja ke Offline store. offline store, benar. Mm-mm. Di offline store atau Blok M atau apa sih yang thrift gitu? Oh iya pasar Senen Oh iya, ya pasar sih Senen, makanya pasar apa? Senen, benar, pasar Senen. Itu kan mereknya juga abal-abal ya. Baru juga kita nggak Nah. tahu kualitasnya gimana. Ya mungkin kita harus ngecek dulu gitu. Karena orang tua tuh pasti mikirnya bisa dipakai, ya udah nih nggak apa beli aja yang penting Udah nggak apa-apa. bisa gitu ya Penting bisa, digunakan. terus awet lagi kak. Awet, nah Iya, itu. Sedangkan kalau anak muda pasti lebih ke merek nggak sih kak? Lebih ke merek tapi juga ke kualitas juga Betul, kak. tentu kualitas sih. ya kak. Kalau anak muda tuh ada nih prinsipnya, ada harga, ada Kualitas. kualitas dan rupa. Benar. Orang tua juga punya prinsipnya kak. Apa tuh kak? Mereka itu membeli nilai bukan merek. Maksudnya apa nih kak? Maksudnya mereka bilang membeli nilai itu bukan merek, itu tuh adalah mereka tuh lebih mengutamakan nilai dari barang tersebut yang penting bisa dipakai. Entah contohnya sepatu, ya udah sama-sama untuk menjaga kaki kalau keluar. Oh berarti lebih gini ya kak? Bener-bener. Kalau anak zaman sekarang kan satu sepatu bisa kan buat main, Satu buat buat olahraga, olahraga. Beda-beda ya, Iya, Kak. beda. Benar, Kalau orang benar. tua kan satu sepatu untuk semuanya gitu kan? Kayak mengaku nih kak, misalkan dia setiap minggu itu pasti berhentiin tukang sol depan rumah karena buat ngelem sepatunya tuh udah kebuka lagi, dilem lagi, kebuka lagi, dilem lagi. Jadi aku bilang, "Mah, udah beli aja, nggak apa-apa." Nah. Kata mama, masih bisa dipakai, ngapain harus beli lagi Iya gitu. sih.
Coba tanya mama, itu sepatu dari kapan? Berarti Aduh, dari SMP bisa bisa itu bisa jadi, jadi. bisa. Dari SMA bisa Kayaknya kalau jadi. dari SMP Dari kuliah itu bisa jadi. keren banget gak sih bertahan Tapi jadi- bertahun-tahun? Bekas seserahan nikah bisa jadi. jadi. Padahal Bisa. anaknya sendiri sepatunya banyak banget gitu kan. Benar. Ibarat mah perbandingan 10:1 gak sih kak? Tapi sebenarnya kalau anak muda tuh, kalau menurut saya ya, boros itu ada penyebabnya sih kak. Pasti Apa ada tuh, penyebabnya. Apa tuh kak? Satu, mereka itu nggak bisa mengatur uang atau menggunakan uang secara produktif. Yang kedua, karena pengaruh media sosial kak. Jadi Benar. ketika mereka melihat teman-temannya atau selebgram mungkin punya sepatu Louis Vuitton, Gucci, beli, Ya itu sih FOMO gak sih kak Lacoste, bisa beli, dibilang. FOMO, benar. Berarti Gak mau kalah lah terinfluence ya ya. sama temen. Iya. Dia terinfluence sama influencer-influencer yang mereka Iya. follow gitu. Benar. Mereka Kakak-kakak pernah FOMO kayak gitu? Pernah. Jadi Pernah dong biasanya pastinya sebagai Gen Z sebelum ya. Beli check out, barangnya juga. kalau cewek biasanya sebelum check out dia selalu ngeliat review dari selebgram favoritnya. Oh ya benar sih Biar kak. apa? Biar nggak salah. Biar nggak salah. Biar jadi kayak nggak soal- buang-buang uang juga kan. Kayak gitu. kasih validasi approve atau siapa. Biasanya kita nunggu gitu loh kasih kak. Nah ini fun fact-nya kak. Kenapa ada quotes di mana ada harga ada kualitas. Karena di situ. Jadi yang kita beli itu bukan cuma barangnya, tapi tujuan dan keasliannya dan keaslian dari barangnya tersebut. Kualitasnya juga nggak sih kan? Kualitasnya juga. Jadi Bisa kita juga ya, Kak, ya. ya, jadi mereknya nggak abal-abal, terus juga kualitasnya juga nggak abal-abal. Selain merek dan kualitas yang nggak abal-abal, kita juga punya pelayanan atau customer service yang satset. Jadi kalau ketika kita butuh apa-apa, itu dilayaninya cepat. Coba kalau misalkan kita beli di merek abal-abal, selain itu Bisa aja ketipu gak sih bisa kak? yang tipu, bener. Kita nggak bisa lihat reviewnya gimana. Itu takutnya. Tapi kan ya kak, tadi kan kakak bilang kalau anak zaman sekarang kan FOMO banget dan selalu beli barang ada harga ada kualitas. Iya. Nah kita juga nggak lupa gitu kan kalau anak zaman sekarang tuh hobi banget nongkrong yang gengsinya tinggi. Bener sih, Bener. Ada yang tempat Kan- baru di media Betul sosial. itu kayak gak mau kalah lah ya langsung Nggak mau kalah. datengin. Nah Bener. kalau Kaneza sendiri nih tim yang sering nongkrong, jarang nongkrong atau bahkan nggak pernah nongkrong karena mau saving money. Kalau saya tim yang kadang-kadang sih. Gimana? Kadang-kadang nongkrong, kadang-kadang juga enggak. Berarti Kadang-kadang miskin, kadang juga kaya. Itu sih berarti semua gak sih ya? Nabung iya, nongkrong juga iya gitu kan. Iya. Buat Adil kebutuhan ya. story. Iya. Benar. Tapi ada syaratnya. Apa tuh tuh, kak? Kak? Kalau lagi kaya. Kalau lagi miskin, Boleh, Kalau boleh. lagi Awal miskin di ya rumah. saya di rumah. Berarti awal bulan nih kak. Iya. Jangan nongkrong ya. Oke. Karena Jadi kalau bulan bulan suka saya dapet ngerem sih di rumah. dapat ya. Hmm. Ngerem. Ngerem. Ngerem kok ngerem. Kak. Ngerem itu apa kak? Ngerem. Aku baru denger nih kak ngerem. Ngerem itu bahasa apa sih? Bahasa Ini nggak sih lebih nahan diri ngerem kan? Iya, Kak? nahan diri. Supaya Nahan nggak diri. mandiri supaya Nahan didengar. diri. Ngerem sama isolasi, aja nggak sih? isolasi nggak sih? Karantina kak. Karantina. Itu dia. Kalau keluar dan keluar mulu. Iya. Iya benar. Tapi tetap juga kita butuh waktu ya untuk dimana kita bisa melampiaskan stres kita, untuk kita bisa nahan diri Self-reward kita. juga kan. Bener Tapi kak banget. ada bedanya sama orang yang benar-benar manfaatkan. Nah itu kan kalau misal kadang di rumah kadang enggak itu, atau kadang nongkrong kadang enggak tuh, itu tuh biasanya yang mereka tuh cuma gajian, terus pakai uangnya entah kemana. Habis Jadi langsung nggak habis. bisa muterin uangnya gitu Nggak ya? bisa Kak? muterin ya, uangnya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan kita investasikan uang ya, biasanya itu tuh bakal cair di akhir bulan. Itu bakal cair di akhir bulan. Kalau aku nggak tahu nggak sih cara kita bisa nginvest itu gimana? Yang saya tahu kita ambil contoh deh dari Bank BJB. Misal satu bulan pertama kita naruh 1 juta, terus bulan kedua kita naruh 1 juta sampai bulan ke-12 kita dapat 12 juta. Nah selama 12 juta itu ketika kita tarik di akhir bulan itu kita dapatnya 12.900.000. Jadi kayak ada tambahan ya Nah kak ya dari bener kak. banknya. Tapi kalau misalkan kita nggak naruh nih selama lebih dari 3 bulan, ya kita nggak bisa itu. Jadi uang yang ada di situ tuh hangus. Nggak bisa Hangus balik kan? ke kita Nggak kan, bisa balik Kak? ke kita. Itu hangus. Itu risikonya. Berarti Ini pintu-pintu makanya- kita ngelola uang ya kak? Sayang ya. Keren Iya. banget. Terus nih kak, tadi kan kakak bilang ya gaji di akhir bulan, aku jadi kepikiran deh soal pekerjaan antara generasi orang tua dan generasi Z ini kak. Tapi ini nggak sih kak kalau generasi Z itu kayak pinter banget ngelola karena dia tuh ngikutin dari teknologi, apalagi sekarang teknologi kan sangat berkembang kan. Jadi Iya, kayak benar, kita benar. kalau generasi Z ini kan bisa kerja dari rumah ya, kayak freelance Hmm, atau Iya. mengandalkan Modal internet Kalau ya. sekarang biasanya live TikTok. Live TikTok juga bisa dapat Bisa. duit ya kak ya. Kalau orang tua kan lebih ke fisik gitu Fisik kan ya kan. dan tenaga ya. Benar. Nah itu menurut Kaneza sependapat nggak sih sama hal tersebut? Bener Maksudnya, nggak? saya setuju atau enggak gitu. Orang Lebih tua yang produktif lebih yang mana menganggap- kak menurut Kaneza ini? Maksudnya yang di lebih antara itu? produktif tuh jelas yang memanfaatkan teknologi sih kak. Karena kita bisa kerja dimanapun dan kapanpun gitu. Sedangkan yang orang tua menurut saya bukan nggak produktif sih, tapi lebih ke kurang produktif.
Tapi ya kan menurut aku kalau kerja dengan tenaga dan fisik tuh bisa apa ya, tubuh kita tuh jadi lebih bugar ya sih, sekalian leluasa. gerak-gerak gitu Sedangkan kan. kalau anak remaja zaman sekarang tuh kadang suka lemas, lunglai karena mereka juga Lebih sering banyak di di dalam rumah gitu kan, Jadi jarang kena sinar cenderung matahari lah. pemalas, cenderung Iya, itu pemalas. kan bener. maksud aku. Iya. Ya kan? Tapi di situ kita tuh bisa kolaborasiin Kak Gimana untuk tuh, dalam Kak? hal ekonomi. Contoh, orang tua ini punya dagangan. Nah, kita Mm-mm. sebagai anak muda kita investasi ke pedagang tersebut. bantu promosi, Bantu UMKM promosi. juga gitu kan. atau bahkan kita yang ngajarin orang tua kita gimana cara gunain kayak all shop gitu supaya orang tua kita juga jadi tahu dan jadi bisa. Jadi nggak Bener. tertinggal ya Jadi nggak sama tertinggal zaman perekonomian juga. sekarang. Tapi ini gak sih Kak, orang tua tuh kadang udah kayak aku misalkan ngajarin mama aku, tapi lupa lagi itu Benar. kadang kesel juga kan harus Nah, ngajarin lagi, ngajarin lagi. Mungkin orang tua itu mengalami yang namanya culture lag. Apa Itu tuh, Kak? sulit buat menerima apa ya? Hal baru, Hal sulit baru buat menerima ya. hal baru. Adaptasinya agak susah gitu Iya, ya. tapi bukan berarti mereka nggak akan bisa. Mereka bisa, tapi ya sulit aja. Kalau belajar tadi Kalau seperti belajar. yang Kak Disti bilang Seperti ya, yang harus Kak Disti bilang. sabar-sabar ya. Harus sabar. Tapi Kita- untuk kita bisa berada di satu titik yang sama nih antara generasi tua dan generasi muda ini, kita juga harus bisa apa ya, mengerti nggak sih? Berarti satu kita sama juga lain harus lah. terbuka. Ambil kan? ya, Harus ambil terbuka. pelajaran dari orang tua kalau berhemat itu penting. Benar. Hemat itu Tapi penting. bisa kita kembangin nggak sih Kak? Iya, kalau kita di bisa Gen Z implementasikan itu lagi dengan cara yang lebih modern, lebih efektif dan lebih fleksibel efektif nggak lagi sih dan Kak ya? fleksibel. Nah, tapi bukan berarti kita nggak setuju dengan cara orang tua yang menabung di celengan atau apapun itu. Karena kan kita dengan zaman yang sudah berkembang saat ini, kita bisa memanfaatkan teknologi. Kita tuh sebagai anak muda cuman perlu Pinter-pinter dikembangin gitu ya, kan ya. Pinter-pinter aja. Tapi justru biasanya anak muda juga lebih boros sih Kak. Borosnya gimana tuh Lebih Kak? boros. aku Jadi juga kadang setuju sih. beli-beli atau apa ya bener Karena kayak Kak itu bilang. Karena kita punya imani nggak sih Kak? Jadi Iya, kita kita imani. ngerasa beli tanpa membayar sebenarnya Betul. uang diri Padahal kita keluar juga Keluar, nggak sih? keluar. Keluar Di juga. dompet. tetap utuh nih Iya, tetap uang sini. di Yang HP-nya hilang. hilang. Itu kamu ya Kak? Aduh. Ya Banyak ketahuan. Tapi kalau kau tuh biasanya nyimpen uang gimana? Aku biasanya nyimpen uang tuh beda-beda gitu Kak. Jadi biasanya aku ada di satu handphone tuh aku ada lebih dari 3 aplikasi keuangan gitu. Jadi biar misalkan kan kita suka delay ya kan. Misalnya aku gunain aplikasi ini buat bayar atau delay, aku bisa pindah atau beralih ke aplikasi yang satunya. Jadi Aku saldonya suka mencar-mencar gitu ya. Bagi-bagi ya. Mm-mm. Kalau aku sendiri sih ya Kak, kalau misalkan aku lagi punya uang lebihan, misalkan mama aku ngasih 200.000, 100.000-nya aku tinggalin di rumah, pura-pura aku lupain, dan 100.000 aku bawa. Jadi pas di Pas lagi miskin, iya, pas pas lagi miskin, baru. tiba-tiba nemu uang itu kan Ada ada nongkrong kan ya, Uang lumayan. kaget ya Kak. dilupain lah uangnya. Saya juga sering nerapin cara kayak Kak Disti. Hmm. Tapi bedanya saya nerapinnya 2.000, 1.000, terus saya taruh tas Buat sekolah. parkir. Ya, Buat parkir. Jadi kalau Lumayan, misalkan saya lumayan. ngerasa saya nggak megang uang, ya saya ngodok-ngodok tas aja. Nemu gitu kan. Nemu Harta 2.000. karun. Ajaib. Ya udah. Asik. Tapi kalau Kaneza ini lebih suka cara Gen Z buat save money atau lebih suka gaya orang tua? Kalau saya lebih suka gaya Gen Z untuk save money sih. Karena sekarang- lebih fleksibel. karena lebih fleksibel dan Gen Z itu lebih manfaatkan teknologi yang ada. Dia benar-benar maksimal memanfaatkan teknologi. Tapi kita juga jangan lupain nggak sih Kak, Itu jangan cara lupain. orang tua Nah ini. iya, itu dia Kak. Makanya saya menyediakan buku yang berjudul Gen Z versus Orang Tua. Itu bukan sebagai perbandingan atau kita benci Gen Z atau kita benci orang tua, tapi itu tuh untuk menyatukan pikiran kita gitu. Gimana Iya, cara orang dua tua generasi ya juga. Kak ya, Iya, untuk berada di Untuk satu mencari- jalan. Iya, untuk mencari titik tengahnya gitu. Gimana sih cara benar-benar hemat dan produktif menggunakan uang tuh gimana? Nah, jadi editor boleh ya, tolong nanti tampilin buku saya di sini. Boleh ya, Boleh, buku asik di ya. magazin Kaneza dan teman-temannya. Gen Z versus orang tua. Biar teman-teman juga nggak kalah tahu dari kita nih buku terbaru yang Kaneza terbitin sama teman-temannya. Bener banget sih. Seru juga ya obrolan kita hari ini. Bentar Kak, apa kan Kaneza baru diundang nih? Terus di sini ada namanya hibah. Oh iya. Oh iya. Kaneza tuh penasaran nggak sih hibah itu kepanjangan dari apa? Hibah tuh ini gak sih yang kalau misal ngobrolin orang, ngomongin orang? Hibah. Itu Hibah. Beda, beda. Beda apa? Kaneza penasaran kan, mau tahu nggak hibah ini apa? Kalau saya nggak mau tahu bakal jawab juga nggak? Jawab Nah, ya, jawab jawab. biar teman-teman Jawab. tahu. Kita Ya udah saya nggak tahu deh. Kasih tahu Kaneza. hibah. Hibah itu adalah hanya apa Kauti? Hilarius, inspirasi berbicara. Jadi Kak, hibah itu kepanjangan dari hilarius, Inspirasi berbincang asik dan Jadi tuh hangat. kayak
kita tuh berbincang tapi asik juga kan, jadi nggak Tapi terlalu bener, formal gitu loh. ada inspirasi yang masuk nih ke penonton. Dan kayak yang kita Ada bilang, manfaatnya ya. dan Nah, bukunya Kaneza tuh lagi trending banget di kalangan Hilarius. Iya. Kaneza bentar deh. Tahu nggak yang di tengah ini siapa kak? yang Siap, ganteng. Yang ganteng banget ini Saya, kan? Rambutnya saya. keriting gitu kan ya. Jelas saya, Kak jelas Kaneza saya. ini rada kepedean ya. Dibilang ganteng langsung nunjuk saya. Tapi emang mirip sih kak. Soalnya gimana kak? Ini hostnya kan cewek 3 nih. Bener Saya juga, satu Kak. sendiri cowok. Kak Kaneza bisa tebak nggak yang ini siapa? Paling pojok, Pakai yang gelang biru. imut-imut. Pakai gelang biru. Iya Saya siapa kak? jelas Kak Iko. Aduh, Oh, bener. iya. Pakai kacamata. Kauti dong. Pintar ya. Ini yang tadi kak, nggak usah dijawab, kita nggak usah ditebak. Oh, udah ketahuan gak sih kak? Ketahuan, ketahuan. Masa yang di belakang layar kan nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Masa editor Nggak mungkin. Nggak mungkin. Oke, tadi kan kita udah bahas nih ya kak, perbandingan ala generasi orang tua dan generasi kita atau Gen Z ini. Dalam mengelola uang dan Uang produktivitas. produktif. Nah, emangnya apa sih kayak yang membedakan pola hemat dan produktif antara generasi orang tua dan generasi Z? Sebenarnya polanya itu adalah dari cara pikir mereka dan keterbukaan mereka dalam menerima suatu hal yang baru kak. Jadi untuk orang tua sendiri itu bisa saya bilang kenapa mereka itu belum terbuka karena mereka tuh masih memanfaatkan cara lama. Karena mungkin di zaman mereka belum ada yang namanya teknologi secanggih sekarang. Iya ya kak, Bener kalau sekarang kan udah canggih ya Kalau kayak sekarang Gak udah pernah canggih. apa-apa ya kak. Kalau sekarang udah lebih canggih banget. mudah. Nah, jadi orang tua itu hanya memanfaatkan tradisi turun-temurunnya itu terus atau yang mereka lihat ataupun yang mereka alami. Pokoknya yang pernah mereka lakukan aja. Nah, itu terus kayak gitu. Jadi manfaatkan yang ada ya yang udah Iya. mereka pelajari. Sedangkan kalau Gen Z itu lebih seneng dengan hal-hal yang baru. Jadi dia menerima semua suatu hal yang baru seperti teknologi yang sekarang. karena balik lagi nggak mau ketinggalan itu ya kak. Ya, Nggak mereka mau juga mau ketinggalan itu. ketinggalan. Dan benar. bahkan malah bisa bermanfaat banget bagi kita. Di Bagi zaman kita sekarang. semua ya kak. Iya. Nih, kita kan udah bahas juga nih kak soal pola. Sekarang aku penasaran deh kak, menurut Kaneza apa sih perbedaan antara hemat dan produktif? Perbedaan antara hemat dan produktif. Kalau hemat itu dia tuh menyimpan uang. Jadi uang tuh benar-benar dijaga, Ditahan gitu ya kak? ditahan kayak kiper ngejar gawang, kayak gitu ngejar bener gawang. banget sih, Kak. Benar. Jadi uang tuh cuma ditahan di situ aja. Nah, tapi dengan adanya hemat kita harus diiringi dengan yang namanya produktif. Karena ketika kita tidak produktif, hemat tuh nggak akan jalan, nggak akan ada. Sama aja Jadi dia harus saling bolos, melengkapi Iya, harus ya, saling melengkapi. komplement. Nah, Benar. Produktif itu sendiri adalah cara kita menggunakan uang dengan baik dan benar, Kak. Hmm. Jadi gimana? contohnya kita tuh harus mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Supaya teratur ya kak Iya, ya. supaya Balance teratur. lah ya, Jadi kita Kak. tahu Balance. apakah uang kita ini benar-benar terpakai secara baik atau kita malah jadi orang yang boros. Kadang tuh ya kak, misalnya nih aku nih di akhir bulan aku coba buat nyatet pengeluaran aku selama 1 bulan. Nah, iya Misalkan benar, Kak. aku dapat uang saku 300.000 per bulan. Tapi setelah aku hitung-hitung pengeluaran aku yang udah aku keluarin itu sebanyak 500.000. Aku suka bingung. Per 200.000 bulan. -nya Enggak, mau maksudnya dari mana? Per bulan sorry. Aku suka 300.000 Kenyang per ya, bulan, kalau 300.000 bingung. per Per bulan. bulan. Uang saku masuk Kenapa nih. pengeluaran 500.000 per bulan? Dengar dulu. Oke. Kadang tuh ya aku, misalkan aku dikasih uang saku 300.000 per bulan. Tapi setelah aku catat-catat, kok aku bisa pengeluaran aku tuh lebih dari uang saku aku. Aku tuh kadang suka bingung dari mana uang itu ada. Kenapa banyak 200.000-nya itu Iya, dari iya. mana aja? 200.000. banyak pengeluaran daripada pemasukan gitu kan? Ya, kenapa tiba-tiba nimbul? Nah itu makanya aku bingung kan, makanya mungkin aku bisa melakukan tips-tips yang tadi Kak Neja udah kasih tahu. Ya iya. Hmm. Entah mungkin itu kau punya utang sama Bisa jadi. Yang bisa gak jadi, gitu bisa ya. jadi kan. Jadinya diatur-atur nih Jadi dengan diatur. bisa lah ya pencatatan digital gitu Iya, kan ya benar. kak sekarang Nah, ada. sekarang itu ada yang namanya planner digital. Apa itu Jadi kak? kita tuh bisa melihat pengeluaran dan pemasukan kita tuh secara detail gitu. Dan itu dari teknologi juga. Ini gak bakal kelewat itu ya kak, apa yang kita Lewat. keluarin apa Nah, untuk orang tua sendiri itu bisa dengan cara mencatat pengeluaran dan pemasukan di kalender. Misal tanggal segini saya mengeluarkan uang sebesar Iya. segini. Oh, atau catat di Gitu. buku tulis Catat ya di kak buku ya. tulis atau di buku besar. Biasanya kan orang tua Biasanya- gitu. Iya, biasanya orang tua kayak gitu. Belum Biar ngerti nggak terlalu lupa, biar teknologi nggak lah lupa ya. juga. Benar. Tapi itu juga efektif nggak sih ya kak yang dicatat di buku? Yang dicatat Benar. itu benar-benar efektif. Jadi Efektif kalau juga. anak muda punya buku diary, orang tua punya buku pengeluaran dan Punya. pemasukan. Iya sih. Benar banget, Kak. Mereka tuh apa ya, punya cara yang berbeda tapi tetap sama Tapi tujuannya tetap ya sama kak. tujuannya untuk hemat dan jadi orang yang produktif. Produktif. Tapi kalau Gen Z itu sekarang tuh lebih pakai teknologi gitu kan kak? Pakai teknologi. Lebih manfaatkan hal tersebut sih kak. Maksimalkan Mm-mm. teknologi tersebut. Nah, itu dia yang saya suka dari orang tua zaman dulu, Kak. Jadi orang tua zaman dulu tuh memberi
cara atau memberitahu kita tips-tips gimana caranya agar hemat dan produktif. Nah, jadi kita tinggal mengimplementasikannya dengan cara yang lebih modern lagi. Dikembangkan ya Kak ya sama Gen Z ini. Contohnya kita mungkin bisa produktif dengan cara kita berinvestasi. Kalau orang tua dulu nabung, nah sekarang ada yang namanya investasi, kita bisa investasi. Benar banget sih Kak. kayak berkali lipat gitu Kak apa yang kita Berkali lipat. simpan. Nah, iya. Atau mungkin orang zaman dulu bisa menggunakan uangnya dengan produktif dengan cara membuka usaha dagang. Beli emas juga bisa nggak sih Kak? Kayak beli emas juga nanti bisa. jual berapa kali Benar-benar. kemudian. Kayak mama aku sih itu ya. Mama kamu gitu Mama- juga. mama aku juga kayak gitu. Iya benar sih. Kalau mau nyuting mbak? Mama aku lebih ke dia buka usaha dagang gitu sih Kak kalau mama dia. Oh iya benar. Biasanya kayak Berarti gitu. kayak tiap orang tua tuh punya cara yang berbeda untuk Benar. ngeluarin uang lebih banyak lagi kan. Tapi Kak, kan Kaneza tentunya udah nerapin apa yang tadi Kaneza omongin kan. Aku mau tahu dong apa sih manfaat yang sebenarnya kita dapatkan dari kita nerapin semua pemasukan yang udah Kaneza. Manfaat yang kita dapetin, impact nyatanya itu paling kita tuh nggak ngerasa kekurangan uang sih Kak, nggak ngerasa kekurangan uang, jadi kita juga nggak pinjol atau nggak pinjam ke Jadi, orang. Nggak Kita bisa takut menjaga, sebenarnya. ya kita bisa menjaga uang dengan baik. Kalau misal kita mulai dari masa muda ini kita bisa menjaga uang, nah di masa tua nanti kita malah lebih teratur lagi karena menjaga uang, karena nanti kitanya akan lebih boros lagi daripada sekarang. Apalagi berumah tangga ya Ya Kak. paling berumah tangga, Apalagi kan kita harus belum beli lagi- barang-barang untuk anak. Benar. Iya, tahun-tahun berikutnya bisa aja nominalnya harga tuh lebih naik lagi ya Kak ya. Jadi Iya. kayak lebih Kita kita tuh harus punya pintar-pintar dana mengelola darurat uang. gitu kan. Dana darurat, nah makanya ada dana darurat dan dana safety. Dana safety mungkin untuk ditabung terus-terusan. Dana daruratnya untuk Kepentingan mendadak. kepentingan mendadak. Kalau dana safety biasanya anak muda ini nyimpennya di e-money. Iya, seperti yang tadi udah kita bahas ya Kak ya. Iya, Heeh. benar. Benar. Jadi tuh intinya ya Kak, tadi kita udah berbincang banyak banget dan kita sangat terinspirasi nggak Benar, sih Kak. sama semua yang kita bahas Jadi ini. pikiran kita tuh terbuka gitu Nah, kan. jadi tahu ya Terbuka. gimana si generasi orang tua dan Iya. generasi Z ini. Ya, jadi bukan saling menyalahkan kan antara cara orang tua dan Gen Z itu gimana Iya, tapi kita bisa saling menyatukan menyatukan generasi tersebut generasi ya. tersebut. Kayak setiap generasi itu punya cara tersendiri gitu kan. Dan Pada pada intinya- akhirnya ya Kak, Pada intinya Iya. sama aja, kita bisa menghemat uang dan Benar menghemat itu, uang secara Kak. produktif. mm-mm. Jadi pada akhirnya juga generasi orang tua dan generasi Z ini bisa ada di satu tujuan yang sama pada akhirnya. Itu kayak sama-sama bisa hidup hemat tapi realistis juga. Benar. Kalau orang tua nih ngasih pelajaran ke Gen Z nih kayak mengatur uang secara disiplin dan Disiplin. kesederhanaan ya Kak. Kalau kita ngajarin mereka supaya mengatur uang itu muter lagi. Iya Muter benar. lagi, Jadi muter lagi. lebih banyak kreativitas ya Kak ya. Tapi sekali lagi harus sabar kalau sama Harus orang tua. sabar. Sama orang tua. Benar. Jangan pada akhirnya juga kita bisa mengelola uang tersebut dan baik mau dari cara dari generasi orang tua atau Gen Z Benar. yang disatukan ini. Betul banget. Jangan. Panjang juga ya kata kita Iya. kali ini berbobot gitu kan. Kita bisa juga ngasih pencerahan ya kepada Teman-teman yang nonton kita. ini, teman-teman kita semua. Jadi nggak bisa menyalahkan atau menggiring opini ke salah satu generasi yang tadi kita bahas ya Kak ya. Nah, Karena setiap generasi punya caranya tersendiri Punya buat kelebihan mengelola dan uang. kekurangannya. Balik lagi yang belum baca di magazinnya Kak Neza. Bersama teman-teman. bisa langsung dibeli dan dibaca. Bener. Jangan lupa juga nggak sih nonton podcast kita ini? Iya kan? dong, jangan lupa ya teman-teman. boleh beli sih kan saya bakal. Terus sekali ya perbincangan kita hari ini. Udah gelap juga. Iya. Kayaknya udah lapar gak sih kan dari tadi ya? Harus diakhirin ya, harus Harus Iya ya. dong. Sayang banget. Mungkin kita bakal ketemu lagi di episode Itu di selanjutnya. episode 2 bisa. Jadi Oke Kak, karena saya masih ada keperluan di luar, masih ada podcast-podcast lain yang menunggu saya. Sibuk. Gila banget. Ya, jadi tadi kan kakak nyulap saya buat datang sini. Makanya saya minta kakak buat sulapin saya lagi. Ketagihan, Biar Kak. sampai ke kantor. Ada bahas ya Biar soal sampai ke pulang kantor. tadi ya. Biar cepet aja. cepet ya. Udah, Boleh, kayak Kak, duluan. boleh. Ya, kasihan ya waktunya ya. Iya. Makasih banget ya. Langsung aja nggak disulap aja Iya. Kak? Oke. Langsung ya. 1, 2, 3. Ya. Gila. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.